Baik, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga dimanapun berada juga sehat, ibu juga sehat. Amin. Materi pada pertemuan yang ke-14 ini yaitu earning management, insider trading, dan gorengan saham dalam perspektif etika bisnis. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi earning management, kemudian yang kedua earning management dan tindakan kecurangan, 3 faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan earning management, 4 definisi insider trading, 5 insider trading dan disclosure. Kemudian yang keenam, earning management dan insider trading dalam perspektif etika bisnis. Yang ketujuh, aksi dan tindakan gorengan di pasar modal yang melanggar etika bisnis. Nah, definisi atau yang dimaksud dengan earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan earning management tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data serta metode akuntansi. Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut accounting regulation. Mempergunakan metode akuntansi dengan maksud dan tujuan tertentu serta dilandasi oleh suatu motivasi tertentu, maka ini suatu yang patut untuk dicurigai. Apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pasar, seperti ingin menaikkan harga saham di pasar modal. Nah, earning management dan tindakan kecurangan. Tindakan melakukan earning management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan tindakan pihak manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin membaik. Dan lebih jauh, pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk mempertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Namun, sebenarnya apa yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah suatu penipuan yang bersifat sangat tidak etis. Kemudian faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan earning management. Yang pertama, standar akuntansi keuangan memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap, dan sebagainya. Yang kedua, standar akuntansi keuangan memberikan kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi. Kemudian yang ketiga, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.
Kemudian insider training adalah informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang harus disebar, tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu dan itu dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana umumnya bertujuan untuk meraih keuntungan dalam bentuk finansial. Insider training dan disclosure. Beberapa pihak menyebutkan bahwa semakin baik suatu perusahaan adalah dapat dilihat pada tindakan perusahaan yang begitu care atau perhatian untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada publik atau dalam akuntansi biasa dikenal dengan tindakan disclosure. Disclosure and trust atau keterbukaan dan kepercayaan mempunyai hubungan yang bersifat linier atau saling berkaitan. Menurut R.G. Sock, disclosure atau pengungkapan adalah perusahaan harus melaporkan semua praktek manajemen, situasi keuangan, dan keterlibatan secara hukum, bila hal tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan investasi. Menurut Joe B. Seigel, disclosure adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa informasi ini menyediakan penjelasan posisi, keuntungan, dan hasil operasi perusahaan. Disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan dan non-keuangan yang dimiliki secara terbuka, terutama kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti salah satunya investor, dengan tujuan agar informasi yang diterima dapat menggambarkan tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk rekayasa. Sistem akuntansi keuangan tahun 1994 telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure. Kemudian earning management dan insider training dalam perspektif etika bisnis. Jika kita melihat dari segi perspektif etika bisnis, maka tindakan dan keputusan earning management dan insider training jelas menyalahi aturan. Sementara earning management dan insider training harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal dan bersifat merugikan pihak eksternal. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan ini. Dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.